Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Anies Baswedan ternyata pernah membuat sebuah mungkin semacam perjanjian ya dengan Abah Aos. Kalau Anies tidak menjadi presiden, dia akan keluar dari Indonesia. Kok sampai sekarang nggak keluar-keluar, Mas Anies? Nah, selain itu teman-teman, ada video di mana Rizik Syihab itu menantang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Dan dia menantang ini teman-teman, perang. Waduh. Tapi ternyata banyak ulama-ulama di Jawa Barat yang kembali menyemprot Rizik Syihab teman-teman ya. Dan banyak yang pasang badan buat Kang Deddy Mulyadi. Nah, selain itu ada beberapa video dari netizen yang akhirnya merujak Anies Baswedan dan juga Rizik Syihab. Oke teman-teman, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Kalau tidak mau jadi presiden ke-8, Bapak angkat kaki dari Indonesia. Wow, angkat kaki. Wow. Siap? Siap katanya. Ini parah nih. Tapi kok sampai sekarang Anies nggak angkat-angkat kaki ya? Padahal udah kalah di Pilpres kemarin teman-teman. Dan seingat saya ya, Abah Aos ini juga yang pernah mengatakan bahwa kampanye Anies di JIS kemarin itu dihadiri ribuan malaikat teman-teman. Dan sepertinya ya Abah Aos ini juga yang dulunya pernah memberikan Anies dompet dari surga, apa dari langit gitu. Aduh, ini lingkaran-lingkaran Pak Anies emang ya rada-rada teman-teman ya. Deddy Mulyadi, kalau Anda, wah apa ini? Kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Loh. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Anda yang tetepin, kita akan datang. Takbir! Saya mau tanya umat Islam siap hadir? Siap duel 1 lawan 1? Nah, ini memprovokasi orang begini nih teman-teman. Bahaya nih. Siap pakai parang. Ini bahaya nih. Basoka ya kan. Basoka. Deddy Mulyadi tutup. Agar tidak. Kalau kau mau perang dan mau perang, tetapi kau bawa 1000, kita bawa 1000. Coba sebutkan teman-teman, apa prestasi atau apa yang sudah dibuat Rizik untuk Indonesia ini? Apa prestasi dia, apa hal positif yang sudah dilakukan oleh Rizik untuk Indonesia selain memprovokasi orang gitu. Nah ini Kang Deddy Mulyadi ya kan, sekarang lagi gencar-gencarnya bekerja untuk rakyat, datang dia mau ngajak perang. Apakah karena Deddy Mulyadi mau membongkar markas FPI di Bogor dan pesantren Rizik yang membangun di atas tanah negara teman-teman? Waduh, makanya dia marah. Aduh, kasihan banget ya. Kita bawa 2000. Waduh. Bawa 10.000, kita bawa 10.000. Silakan tetapkan tempatnya, tempatnya, harinya, tempatnya. Kami Allah, selangkah kita tidak akan mundur. Rizik Syihab nantang perang ke Deddy Mulyadi. Dia ngajak perang Kang Deddy Mulyadi. Dan dia ngajak Kang Deddy Mulyadi gentleman. Jangan bawa-bawa rakyat. Lah, dia ngajak gentleman, jangan bawa-bawa rakyat. Nah, Rizik Syihab ini apa? Bawa jamaah. Dia bawa-bawa umat Islam. Coba, apa kata dia? Umat Islam siap perang, siap duel. Rizik Syihab, ngapa ente bawa-bawa umat Islam? Ya ente yang lebih parah sebetulnya. Ente yang lebih parah. Ente nggak gentleman. Ente selalu mengatasnamakan Islam. Bahkan lebih nggak gentleman lagi. Ente ngaku-ngaku imam besar umat Islam. Lu umat Islam yang mana yang ngangkat ente sebagai imam besar? Mestinya umat Islam mesti tersinggung ini dengan kelakuan Rizik Syihab ini, yang kemudian disebut imam besar umat Islam. Siapa yang kemudian mengangkat ente? Jadi kita mesti waspada juga ini. Ingat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, Innama akhafu ala ummati. Sesungguhnya benar-benar semata-mata aku sangat mengkhawatirkan, kata Nabi, menimpa di tengah-tengah umatku ini al-a'immatal mudillin, munculnya imam-imam yang menyesatkan.
Waduh, apakah itu? Ini jangan-jangan ini masuk dalam konteks ini loh. Iya, betul Karena ini juga. kan pengakuan sepihak sebagai imam besar umat Islam. Iya, betul juga ya. Menurut kalian gimana teman-teman? Wow. Saya pilih Jokowi karena saya yakin dia kompeten, dia bersih, dia gak punya catatan macam-macam dalam track record perjalanan karirnya. Bahkan ketika menjadi wali kota pun dia bukan sebagai politisi, dia adalah pengusaha yang memilih untuk menjadi wali kota. Dan yang ketiga, dia bisa mendorong kebaruan. Yang berhasil menginspirasi lewat aksi-aksinya. Saya rasa Indonesia akan lebih banyak membutuhkan. Tadi saya sebutkan bahwa tidak cukup 1-2 orang, tapi diperlukan ribuan. Saya sempat mencatat banyak sekali. Tuh, dengerin kata abah kalian. Abah kalian aja bilang kalau Pak Jokowi itu bersih, orangnya kompeten, jenjang karirnya bagus, track recordnya bersih. Betul. Dengerin tuh. Abah kalian aja dulu pilih Pak Jokowi. Mengkampanyekan Dan kata Abah lagi. Anies tadi Pak Jokowi itu bisa mendorong pembaruan. Artinya bisa menciptakan perubahan. Ternyata slogan Abah Anies kemarin yang berkoar-koar tentang perubahan itu terinspirasi dari Pak Jokowi. Terinspirasi dari Jokowi. Iya. Wow, plot twist sekali ya guys. Tapi ngomong-ngomong, artinya Abah Anies itu ternak Mulyono dong. Termul. Bahkan beliau udah lama, udah duluan loh jadi ternak Mulyono. Bener teman-teman, ini fun fact ya. Saya tuh ya dari 2014, 2019 saya tuh mendukung Pak Prabowo. Jujur, saya mendukung Pak Prabowo. Saya tidak pernah mendukung Pak Jokowi. Ya, tapi di 2000 ya pasca Pilpres 2019 ya kan, Pak Prabowo masuk dalam kabinet Pak Jokowi. Di situ saya mulai mendukung Pak Jokowi, teman-teman. Ternyata Anies Baswedan lebih dulu jadi termul loh, sejak 2014. Wow. Ternyata jejak digital itu menyeramkan ya guys. Ya inilah politik. Politik itu bersifat dinamis, tidak tetap. Yang dulu jadi lawan, sekarang bisa jadi kawan. Bahkan sebaliknya juga. Yang dulu bisa jadi kawan, sekarang bisa jadi lawan. Jadi kepada anak-anak Abah, kalau kalian ngatain kami ternak Mulyono, artinya apa? Artinya kalian ngatain diri kalian sendiri. Karena Abah kalian dulunya juga ternak Mulyono. Jadi sama saja kalian ngatain diri kalian sendiri. Tapi saya pribadi sih, ya nggak apa-apa sih dipanggil ternak Mulyono lah, dikatain pemuja Mulyono lah, terserah, whatever, saya nggak peduli. Saya mah fine-fine aja. Karena saya ya emang bangga sama Pak Jokowi. Dia bisa 2 periode, orangnya sabar. Ya nggak ada malunya sih kalau dipanggil ternak Mulyono. Oke-oke aja sih. Malah saya bangga. Fun fact lagi teman-teman, satu-satunya orang sipil yang berhasil memimpin dan terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia 2 periode itu hanya Pak Jokowi. Kalau Insinyur Soekarno nggak dihitung ya, karena itu masa kemerdekaan teman-teman. Pasca kemerdekaan yang berhasil menjabat 2 periode, ya kan, dan dipilih rakyat langsung, itu hanya Pak Jokowi teman-teman. Saya itu lebih marah lagi, nggak terima lagi kalau saya dipanggil pengikut Imam Mahdi. Saya nggak mau. Apalagi Imam Mahdi palsu ya kan. Imam Mahdi bukan Abah Anies. Saya bukan pengikut Imam Mahdi. Saya pengikut Rasulullah SAW, hamba Allah. Padahal kalian tuh tahu kan, kalau menuhankan manusia, terlalu mengagungkan manusia, itu jatuhnya syirik, musyrik, menyekutukan Allah. Abah Anies itu hanya manusia biasa, tak luput dari dosa, sama seperti kita semua. Pak Prabowo juga ada dosanya, Pak Jokowi juga ada dosanya. Ya itu aja sih. Yang maksum dari dosa itu cuma satu, Rasulullah. Bukan Abah Anies, terima kasih. Bukan Abah Anies ya kan. Kambing, tahu nggak kenapa Pak Jokowi banyak dimusuhi? Karena apa? Salah satu yang dilakukannya adalah, salah satu aja saya contohkannya, hilirisasi. Mantep Pak. Hilirisasi itu banyak pengusaha yang rugi bro. Yang pertama,
orang-orang yang suka korupsi di dunia ekspor impor, karena hasil tambang di Indonesia diekspor ke luar negeri sehingga makanannya hilang. Makanya banyak musuhnya. Musuhnya itu bukan orang kaleng-kaleng seperti kita, musuhnya orang-orang punya duit. Sekarang jerit gigi jari karena hilirisasi. Nggak ada mainan. Kedua, ya kan? negara tujuan ekspor, hilirisasi itu menyebabkan mereka rugi. Karena apa? Selama ini tambang kita mendatangkan banyak keuntungan karena kirim barang mentah kita ke sana, mereka yang olah di pabrik mereka. Ya jelas kehilangan sumber penghasilan utama membuat mereka menyerang Pak Jokowi. Itu aja sih ya, dan banyak hal lain. Kita yang fokuslah sama ijazah palsu, nggak terbukti, udah sidang nggak terbukti, mana buktinya ijazahnya palsu? Nggak ada. Pengadilan sudah bicara, itu ijazah asli. Pihak Universitas Gadjah Mada udah bicara, itu ijazah asli. Saya bukannya membela, saya hanya menyuarakan yang penting-penting untuk disuarakan, yang bisa bikin Indonesia sejahtera. Salah satunya hilirisasi. Hilirisasi, bro. Kalau ijazahnya terbukti palsu, itu gak ada gunanya. Mau asli, mau nggak, mau sampah dipakai ijazah, nggak peduli. Yang penting orangnya pinter, bisa membuat Indonesia maju, ya. Nggak pakai lama, Pak Prabowo respon cepat kebijakan tarif dagang Donald Trump. Jadi setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif dagang 32% ke Indonesia, Presiden Prabowo gerak cepat langsung ngambil langkah antisipatif nih. Salah satunya pemerintah mengirimkan delegasi tingkat tinggi ke Washington DC untuk melakukan lobi langsung dengan pemerintah Amerika Serikat terkait tarif dagang tersebut. Selain itu, Presiden Prabowo juga telah menginstruksikan kepada seluruh menteri di Kabinet Merah Putih untuk melakukan perbaikan struktural serta melakukan deregulasi atau penyederhanaan regulasi. Bahkan penghapusan regulasi yang menghambat, khususnya terkait dengan non-tarif barrier. Pemerintah menyadari bahwa kebijakan tarif dagang Donald Trump ini akan berdampak signifikan terhadap daya saing ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Mengingat kita punya beberapa komoditas unggulan yang diekspor ke negeri Paman Sam, mulai dari alat elektronik, alas kaki, karet, furniture, hingga olahan daging dan ikan. Pemerintah pun telah menghitung dampak secara konkret untuk mengambil langkah mitigasi terhadap dampak negatif yang berpotensi muncul karena kebijakan tarif dagang 32% ini. Pemerintah juga berkomitmen untuk menjaga yield surat berharga negara dan juga menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Selain itu, Indonesia juga telah melakukan komunikasi dengan Malaysia yang kita tahu sebagai ketua ASEAN untuk mengambil langkah-langkah antisipatif mengingat seluruh negara di ASEAN terkena dampak dari pengenaan tarif dagang ini. Beberapa langkah tersebut diharap bisa meminimalisir dampak dari kebijakan yang memang bikin banyak negara jadi sulit itu. Kalau tanggapan kalian gimana nih? Wah, teman-teman, ini semoga ada jalan keluar ya soal tarif dagang ini, karena sangat berpengaruh nanti teman-teman ke harga-harga, sebagian harga-harga barang di Indonesia. Dan ya, Anies lagi-lagi ingkar janji ke Abah Aus, teman-teman ya. Sudah didoakan, sudah dikirimkan ribuan malaikat, tapi kok Anies ingkar janji, nggak angkat kaki dari Indonesia gitu. Harusnya kan ya minimal angkat kaki lah kalau nggak jadi presiden. Tapi ngomong-ngomong, Abah Aus sekarang di mana ya? Dulu ngasih dompet surga apa-apa gitu ke Anies ya kan. Kayaknya ya Abah Aus juga yang dulu bilang kalau Anies itu Imam Mahdi, teman-teman. Dan fakta menarik tadi ya, ternyata Anies Baswedan lebih dulu menjadi ternak Mulyono daripada kita, daripada saya. Mungkin ya saya aja, teman-teman. Karena saya itu baru mendukung Pak Jokowi ketika Pak Prabowo akhirnya gabung dengan Pak Jokowi di tahun 2019, pasca Pilpres 2019. Saya baru mendukung Pak Jokowi dan juga pemerintahan Pak Jokowi lah gitu ya kan. Karena di Pilpres 2014, Pilpres 2019 saya itu mendukung Pak Prabowo karena saya senang dengan gaya beliau, gaya pidato beliau dan segala macam. Ya ternyata Anies lebih dulu jadi termul ya, bahkan mengkampanyekan termul gitu. Aduh, anak abah, ternyata panutan kalian termul juga dulu ya. Bahkan lebih termul daripada kami. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.